peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendoakan juga sentiasa kalian dimurahkan rezeki dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya ingin reaksi terhadap Prabowo ya, yang mana beliau menyampaikan pidato di hadapan semua ketua-ketua negara. Jadi sejarah di sidang PBB guys. Mike Prabowo, Erdogan dimatikan. Indonesia gerakan dunia melawan Israel. Oke, kali inilah. Sekarang ini beberapa negara sudah pun mengiktiraf negara Palestina. Dan mereka menyuruh Israel menghentikan segala serangan ke atas Palestina. Israel diminta menghentikan serangan ke atas Palestina. Barulah sekarang ini negara-negara di PBB ini sadar bahwa kepentingan keamanan dunia, dan ini pun apabila Indonesia bersuara. Pak Prabowo dengan lantang dalam rapat umum di PBB ini sehingga beliau dimatikan mikrofon untuk berbicara. Betul kayak ini guys? Ini yang saya ingin reaksi dalam video pada kali ini dengan judulnya yang tadi itu. Oke, tanpa basa-basi yuk kita simak video ini. Apologies. I cannot hear the president. I lost his voice. Apologies, ladies and gentlemen. This is the interpreter speaking. I cannot hear the president. Pak Prabowo dengan Erdogan dimatikan mikrofon. Presiden Prabowo Subianto melakukan pidato di KTT PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Prabowo yang menyerukan perlunya perdamaian di Gaza mendapati kondisi yang tak biasa. Pasalnya, mikrofonnya tiba-tiba mati dan suara pidatonya lenyap dari siaran langsung sebelum kembali muncul jelang pidatonya usai. Dalam forum tingkat tinggi semacam ini, insiden semacam itu jelas tidak biasa dan memicu desas-desus bahwa ada campur tangan lebih dari sekedar gangguan teknis. Tapi menariknya, ini bukan hanya soal satu pemimpin. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang juga menyuarakan kecaman keras terhadap eskalasi di Gaza, di forum yang sama, dilaporkan mengalami pemutusan suara serupa saat mengangkat isu tersebut. Di mana media Turki bahkan menyebut ada dugaan sabotase. Peristiwa hampir serupa pada dua kepala negara yang sama-sama menyinggung Israel, menimbulkan banyak tanda tanya. Apakah ini kebetulan teknis, masalah prosedural PBB, atau memang ada intervensi yang disengaja? Berikut cerita di balik dukungan pada Palestina di sidang PBB. Dan bagaimana pidato Prabowo soal perdamaian mencuri perhatian. Macam mana guys? Bayangkannya, ini PBB. Takkanlah mikrofon ini senang-senang begitu mudah untuk mati. Ataupun kesilapan teknis. Ataupun kesalahan teknis, tidak mungkin. Sebab ini forum antara bangsa, sudah tentu persiapan itu sudah dilakukan. Jadi ini sabotage untuk Indonesia dan juga untuk Turki ya. Sebab mereka lantang menyatakan keamanan itu. Oke. Presiden Prabowo Subianto tampil di urutan ketiga dalam sidang umum PBB ke-80 urutan ketiga dia. Sebagai info, ini adalah posisi yang sangat prestisius karena biasanya hanya diberikan kepada pemimpin dengan pengaruh diplomatik tinggi atau untuk menyampaikan pesan penting di awal debat umum. Urutan ini juga memastikan pidato mendapat perhatian maksimal dari seluruh peserta dan media internasional, sehingga pesan yang disampaikan bisa langsung menjadi sorotan global. Nah, dalam sidang yang dimulai sekitar pukul 9 waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina sebagai langkah menuju perdamaian dunia.
Prabowo menegaskan bahwa mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama. Dan untuk itu, dunia harus mengatasi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan. Ia juga menyebutkan bahwa tragedi di Gaza tidak boleh berkelanjutan, mengingat banyaknya korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika negara tersebut mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, sebuah pernyataan yang kemudian disambut tepuk tangan dari peserta sidang. We are willing to provide peacekeeping forces. Naik mati tiba-tiba. Thank you Eh, very much. Peace. Peace now. Namun, di tengah pidato, Prabowo yang menyuarakan perdamaian itu muncul cerita yang tak menyenangkan. Mikrofon Prabowo tiba-tiba mati. Jadi saat Prabowo mengatakan, kita siap untuk menjadi bagian dari penjaga perdamaian dalam konteks perdamaian di Gaza. Suara pidato dari presiden ini tidak terdengar karena mic mati. Insiden ini menimbulkan tanda tanya dan spekulasi di kalangan peserta dan pengamat internasional. Apakah ini sekedar masalah teknis atau ada faktor lain yang memicu pemutusan suara di forum sebesar PBB? Menariknya, Prabowo bukan satu-satunya presiden yang suaranya tak terdengar saat membicarakan soal perdamaian di Palestina. Presiden Turki Erdogan juga mengalami hal serupa, di mana saat ia berpidato soal pengakuan Palestina dan kejahatan yang dilakukan Netanyahu soal genosida di Gaza, suara dari Erdogan tak terdengar. Penerjemah pun nampak panik dan mengatakan jika ia tak bisa mendengar suara dari presiden Turki tersebut. Erdogan pun The guys Netanyahu mati government mikrofon. governs today a society who in the past was targeted for eradication with the persecutions of the Holocaust. And today, his government is committing genocide against its own neighbors with whom they have shared the same land, the same water, air, and sea for thousands of years. Apologies. I cannot hear the president. I lost his. Dan juga Erdogan sendiri memunculkan beragam spekulasi. Salah satunya soal isu sabotase. Media Turki yakni Turkey Today bahkan menuliskan headline Turkish media claims sabotage after Erdogan's microphone cut off during UN speech. Menurut laporan, mikrofon Erdogan dimatikan tepat setelah 5 menit berpidato, sehingga pidato penutupnya tidak dapat didengar oleh hadirin di aula maupun pemirsa televisi di seluruh dunia. Sebelum diputus, Erdogan telah menyatakan bahwa bencana kemanusiaan yang besar telah terjadi di wilayah kami selama hampir 2 tahun akibat meningkatnya serangan pemerintah Israel. Sementara itu, dari media sosial, banyak yang menyayangkan matinya mic dari Prabowo dan Erdogan saat keduanya berbicara di pidato tersebut. Entah sabotase atau kebetulan, gambarannya sangat buruk. Mengapa para pemimpin yang paling vokal tentang Palestina selalu menghadapi masalah teknis di forum-forum global? Bukankah PBB seharusnya menjamin platform yang adil? Sabotase atau tidak, perjuangan Palestina tidak akan dibungkam. Dunia sedang menyaksikan. Ternyata urusan mematikan mic bukan cuma di Konoha aja. Meski begitu, beberapa analisis menilai bahwa ini bukan sabotase, melainkan teknis. Sesuai prosedur konferensi internasional yang berlaku, kepala negara dan pemerintahan diberi waktu 5 menit, sementara pembicara lainnya diberi waktu 3 menit. Artinya, mic memang otomatis mati setelah waktu 5 menit itu usai. Yang pasti, upaya untuk membungkam suara mereka tidak mengurangi kebenaran. Komitmen Turki dan Indonesia terhadap perjuangan Palestina tetap teguh dan tidak dapat dirusak oleh segala bentuk manipulasi. Seruan dari 151 negara akui Palestina. I stand before you today beneath the emblem of the United Nations to confirm the historic decision of the British government to recognize the state of Palestine. British pun mengakui negara Palestina. Peace is much more difficult. It demands much more of us than all wars. Mais le temps est venu. The time has come. Ya, hari itu selain Prabowo dan Erdogan, 151 negara lainnya juga mengakui Palestina sebagai negara, termasuk 2 negara besar Eropa, yakni Britania Raya dan juga Prancis. Emmanuel Macron bahkan mengatakan, inilah waktunya. Waktunya perdamaian telah tiba. Macron berharap
Jika cukup banyak negara mengakui Palestina, Israel dan Amerika Serikat akan memahami perlunya mengakhiri perang di Gaza sebagai langkah pertama menuju perdamaian regional. Ia juga memperingatkan Israel bahwa ancaman Israel untuk mencaplok sebagian wilayah tepi barat sebagai pembalasan justru dapat memicu lebih banyak konflik. Dengan satu-satunya jalan keluar dari konflik adalah bagi Israel untuk mengakui kemanusiaan Palestina. Kenapa susah Israel ini mengakui negara Palestina ini ya? Menolak seruan PBB. Menanggapi seruan dari PBB, Israel dan Amerika Serikat menunjukkan reaksi keras terhadap pengakuan negara-negara lain terhadap Palestina. Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut konferensi tersebut sebagai sandiwara dan menegaskan bahwa Israel tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Ia juga memperingatkan negara-negara yang mendukung pengakuan Palestina bahwa akan ada konsekuensi atas tindakan mereka. Sementara itu, Amerika Serikat melalui administrasi Presiden Donald Trump menunjukkan ketidaksenangannya dengan menolak memberikan visa kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk hadir secara langsung di sidang PBB. Sebagai alternatif, PBB mengizinkan Abbas untuk menyampaikan pidato melalui rekaman video. Trump juga dilaporkan akan mengkritik lembaga-lembaga globalis dalam pidatonya di sidang umum PBB, karena Amerika Serikat semakin terisolasi oleh gelombang sekutu tradisional yang mengakui negara Palestina sebagai respon atas serangan Israel di Gaza. Caroline Leavitt, the White House press secretary, just came to the podium and gave a slight preview of what we're going to hear from Donald Trump Tuesday in his speech to the United Nations. He's going to talk about Donald Trump's view of the negative effects of globalist institutions. So there's kind of a hint of where he's going with his speech. As in terms of Palestinian recognition, there has been nothing but negative comments to this. But look, as more and more countries move against Israel and condemn Israel for its actions and its war on Gaza, the U.S. becomes more and more isolated. Pada akhirnya, insiden mati mikrofon yang dialami Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdogan di sidang umum PBB ke-80 menjadi sorotan dunia. Terlepas dari spekulasi mengenai kemungkinan sabotase, fakta bahwa kedua pemimpin itu berbicara tegas tentang perdamaian di Gaza menunjukkan bahwa suara mereka tidak bisa dibungkam begitu saja. Meskipun gangguan teknis sempat memutus pidato mereka, komitmen Indonesia dan Turki terhadap perjuangan Palestina tetap teguh. Pidato Prabowo yang disambut tepuk tangan peserta sidang menegaskan perlunya pengakuan Palestina dan upaya menghentikan konflik. Lebih luas lagi, hari itu 151 negara mengakui Palestina sebagai negara merdeka, termasuk dua kekuatan besar Eropa, Britania Raya dan Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa saatnya perdamaian telah tiba dan menyerukan Israel untuk mengakhiri perang di Gaza sebagai langkah pertama menuju stabilitas regional. Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat bereaksi keras. Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut konferensi tersebut sandiwara dan memperingatkan konsekuensi bagi negara-negara yang mengakui Palestina. Bahwa dukungan internasional terhadap Palestina semakin kuat dan perjuangan untuk perdamaian serta pengakuan kemerdekaan negara Palestina tetap menjadi sorotan dunia. Oke guys, sama ada mikrofonnya mati sendiri atau dimatikan. Yang pentingnya peperangan di Palestina itu harus dihentikan oleh Israel ya. Israel harus menghentikan segala serangan-serangan ke atas negara-negara Arab. Bukan saja Palestina, sekarang ini sudah melarat pergi menyerang Qatar, menyerang Turki, menyerang negara-negara Islam yang lain, Iran dan sebagainya. Jadi ini perlu dihentikan segera. Israel ini guys, kalau tidak ada yang backup di belakangnya ataupun yang berselindung di sebalik Israel, sebenarnya Amerika yang membackup Israel ini. Mereka yang menghantar senjata-senjata kepada Israel supaya Israel bisa menyerang negara-negara Arab. Karena negara-negara Arab ini mereka tidak bisa menghancurkan secara total ya, tapi dengan bantuan-bantuan dari negara-negara di belakang Israel sebenarnya. Kalau Israelnya mana mungkin bisa menghancurkan negara kayak Qatar, Irak, Iran. Ini Iran, bukan Irak ya, Iran. Iran itu negara yang cukup powerful juga. Belum lagi masuk negara Pakistan, cukup power dalam ketenteraan. Jadi kalau Israel ini
tidak ada negara di belakangnya macam Amerika dan sebagainya. Mana mungkin Israel ini sebuah negara kecil, guys. Israel ini, walaupun dia punya ketenteraan kita kira kuat lah. Nah, tetapi kalau negara Arab bersatu, Israel bisa hancur ya, bisa hancur. Cuman sekarang ini keberanian negara-negara Arab ini, memang sekarang ini pun orang sudah bersatu ya, mereka juga menyerang secara total ke negara Israel. Cuman negara Israel ini tetap dibantu juga oleh mereka. Sebab itu mereka belum bisa menghentikan serangan ke atas Palestina dan negara yang Arab yang lain. Jadi kalau betul-betul ini kedamaian ini perlu dihapuskan. Jadi apa yang pidato disampaikan oleh Pak Prabowo ini harus didengari oleh mereka secara tuntas ya. Jadi bukan mudah untuk mengikuti forum PBB ini. Indonesia diwakili oleh Pak Prabowo. Jadi mereka harus mendengar dengan teliti apa yang disampaikannya oleh Pak Prabowo, walaupun lebih mungkin 5 menit ya. Mungkin selepas 5 menit kan mic itu otomatis mati sendiri. Tapi yang pentingnya apa yang disampaikan pada permulaan itu, Pak Prabowo inginkan keamanan. Itu terus disampaikan di sebuah sidang yang sangat besar. Teks pidato Prabowo ini harus dipublikasikan secara meluas sebenarnya ke publik, karena inilah satu-satunya tempat ataupun ruang yang ada untuk negara di ASEAN, terutamanya Indonesia sebagai wakilnya itu, untuk menyatakan apa yang ingin disampaikan dan sudah pun disampaikan di PBB. Bukan calang-calang ya, Pak Prabowo sampai ke PBB ya, menyampaikan pidato keamanan dunia ini. Jadi mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri guys, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.